Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Sungguh sangat disayangkan karena seluruh pasukan Kairo harus mundur dari garis depan. Tapi nampaknya itu juga merupakan keputusan yang paling bijaksana karena nampaknya monster yang barusannya muncul bukanlah sosok yang mereka bisa hadapi. Hingga beberapa saat setelahnya, Raja Kairo pun mengumpulkan para petinggi untuk membahas langkah mereka selanjutnya. Pertama, seorang informan pun menjelaskan situasi yang tengah terjadi. Setidaknya 100.000 prajurit telah tewas karena serangan dari sosok yang menyebut dirinya Alexander. Lalu 50.000 prajurit lainnya juga harus tewas saat berusaha untuk melarikan diri. Jadi dengan kondisi saat ini akan sulit bagi Kairo untuk mempertahankan diri. Lalu yang kedua, sudah dikonfirmasi oleh para penyihir. Bisa dipastikan bahwa serangan sihir yang dikeluarkan oleh Alexander adalah serangan sihir lingkaran 9 yang artinya para penyihir milik Kairo tidak akan pernah bisa menangani serangan sihir milik Alexander. Dan sosok Alexander ini tidak diragukan lagi. Ia adalah Kaisar Kronos yang menciptakan teknik pedang aura. Memang sulit untuk dipercayai, tapi beberapa fakta bisa menunjukkan hal tersebut. Pertama, nama Alexander adalah nama yang unik. Tepat setelah Alexander menciptakan teknik pedang aura, ia melarang semua orang menggunakan nama Alexander. Dan ada sebuah kasus saat seorang bangsawan menamakan anaknya sebagai Alexander karena ingin anaknya menjadi sosok pahlawan seperti sang kaisar. Tapi yang terjadi, Alexander mengeksekusi seluruh keluarga bangsawan tersebut. Kedua, sudah bisa dipastikan bahwa Kekaisaran Kronos menggunakan sihir hitam. Itu artinya ada kemungkinan besar bahwa Alexander telah hidup ribuan tahun berkat sihir hitam tersebut. Yang artinya memang benar bahwa sosok yang mereka lawan adalah Kaisar Alexander, penemu atau pencipta teknik pedang aura. Tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk bisa menangani monster tersebut. Apalagi saat ini ia telah memasuki wilayah penyihir tingkat 9. Satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah menunggu kedatangan Roman Dimitri. Di sisi lain, kemunculan Kaisar Alexander bahkan membuat bingung pasukan Kronos. Apalagi saat kedatangannya, ia langsung memerintahkan mereka. Seorang komandan pun bertanya karena penasaran. Mohon maaf sebelumnya, siapakah Anda sebenarnya? Apalagi Anda menggunakan nama Alexander, di mana satu-satunya yang boleh menggunakan nama Alexander adalah Kaisar Alexander sendiri. Mendengar hal tersebut nampaknya membuat Alexander kesal. Ia berkata, "Siapa aku? Siapa lagi? Aku adalah Kaisar Alexander. Bahkan setelah apa yang kuberikan kepada Kronos, kalian malah tidak menganggapku. Sungguh sangat tidak bersyukur. Dan apakah kalian tidak tahu bahwa dari dulu akulah yang menguasai kekaisaran ini?" Dan pada akhirnya Alexander pun mengeksekusi komandan tersebut karena sudah bertingkah kurang ajar. Ia juga memperingati prajurit lainnya bahwa mereka yang tidak terima akan langsung dieksekusi. Setiap prajurit hanya bisa terdiam. Lalu Alexander memilih komandan baru menggantikan komandan yang telah ia eksekusi. Setelahnya, ia pun melihat apa yang tengah terjadi di perbatasan Kronos. Sejujurnya, pada akhirnya Alexander mengaku
mengakui dan bahkan iri dengan Roman Dimitri. Ia bahkan penasaran tentang siapakah Roman di kehidupan sebelumnya. Bisa dipastikan dari teknik pedangnya, Roman merupakan sosok yang sama sepertinya, berasal dari dunia Murim. Tapi siapakah ia di dunia Murim? Jika diingat-ingat, ada satu nama yang sepertinya cocok, tapi itu bukanlah sang Heavenly Demon. Dan jika itu benar, itu malah membuat Alexander menjadi semakin iri. Jika saja Alexander dilahirkan di dunia Murim dengan kekuatan yang sama seperti Roman, maka ia tidak akan pernah meminjam kekuatan dari alam iblis. Dan siapa sangka Castro yang ia kirim bahkan tidak bisa mengalahkan Roman walaupun telah menggunakan atau meminjam kekuatan iblis. Setelahnya, komandan yang baru saja dipilih oleh Alexander pun menyampaikan situasi di Kairo yang nampaknya mereka telah berkumpul di suatu tempat bersama dengan Raja Daniel Kairo. Mendengar hal tersebut membuat Alexander tertarik karena mungkin setelah ia menghanguskan Kairo, Roman Dimitri akan muncul. Oleh sebab itulah ia memerintahkan seluruh prajurit untuk bersiap. Tapi siapa sangka belum lama mereka bergerak, Alexander menyadari kehadiran Roman Dimitri. Dan benar saja, dari gerbang sosok Roman Dimitri muncul seorang diri. Ia pun berkata, "Alexander, karena kau telah menunjukkan diri, apakah ini adalah pertempuran penentuan?" Sungguh sangat mengejutkan bahwa Roman langsung mengenali Alexander di pertemuan pertama mereka. Tapi nampaknya Alexander sama sekali tidak kaget dengan fakta tersebut. Hingga setelah beberapa kata basa-basi, Roman pun langsung bersiap. Ia juga memerintahkan semua orang untuk mulai menghabisi pasukan Kronos. Dan pertarungan akhir untuk menentukan siapakah yang terkuat di benua Salamander akhirnya dimulai. Nah, sedikit flashback beberapa saat sebelumnya, yaitu tepat setelah Roman mengalahkan Castro dan mengetahui fakta bahwa Alexander telah ikut campur secara langsung di dalam medan pertempuran. Ia pun menghubungi seluruh pimpinan dari aliansi kerajaan, yang mana pada intinya Roman meminta orang-orang di Kairo untuk mundur. Kemunculan Alexander adalah variabel penting. Mengulur waktu dalam pertempuran kali ini bukanlah suatu hal yang bijak. Jadi Roman ingin mereka bisa menghancurkan Kronos hanya dalam satu serangan saja. Tentunya itu adalah ide yang sangat beresiko. Alasannya sederhana, karena adanya monster bernama Alexander. Ia adalah penyihir lingkaran 9 pertama di benua yang bahkan bisa menghancurkan negara Odelia hanya dalam satu serangan saja. Tentunya Roman sangat memahami kegelisahan Daniel Kairo, karena jika mereka gagal bisa dipastikan seluruh Kairo akan hancur. Tapi Roman menjelaskan rencananya lebih lanjut bahwa mereka tidak perlu khawatir karena bantuan yang akan ia pimpin akan segera tiba. Adapun masalah Alexander, ia akan mengurusnya secara pribadi. Jadi, para prajurit lainnya hanya perlu berfokus untuk melawan para prajurit Kronos. Dan kembali lagi ke masa kini, Roman Dimitri memimpin pasukan secara langsung 100.000 pasukan Umberto dan juga ratusan ribu pasukan Kairo. Nampaknya adalah jumlah yang cukup untuk melawan pasukan Kekaisaran Kronos.
Apalagi Roman Dimitri bisa sangat mudah membantai ratusan ribu prajurit hanya dalam beberapa gerakan saja. Siapapun yang menghadang Roman tidak ada yang berakhir dengan baik. Bahkan pendekar aura ternama sekalipun mati dengan sangat mengenaskan di tangan Roman. Di sisi lain, Alexander nampak sangat bersemangat tak kalah Roman membantai pasukannya. Ia sama sekali tidak merasa khawatir karena Alexander sangat yakin pada akhirnya ialah yang memenangkan pertarungan. Tapi yang paling penting adalah ia sangat penasaran dengan identitas asli dari Roman Dimitri. Karena jika ia berasal dari dunia Murim yang sama, seluruh tekniknya tidak ada yang mendekati teknik yang dimiliki oleh fraksi Murim. Hingga ada satu kemungkinan, yaitu kultus iblis, tempat yang sama yang ia tinggali dahulu. Saat itu Alexander hanya berpikir mungkin saja Roman Dimitri adalah salah satu komandan di kultus iblis, dan jika di kehidupannya yang lalu tentu saja tidak ada harapan baginya untuk menang. Tapi kali ini berbeda. Ia telah melampaui batasan manusia dan mencapai penyihir tingkat 9. Dan kali ini tujuannya hanyalah satu, mengalahkan Roman lalu menjadikannya pasukan kematian juga pelayannya. Dengan begitu, ia juga bisa mengetahui masa lalunya juga bagaimana teknik-teknik tersebut tercipta. Dengan penuh gairah, Alexander pun melemparkan serangan pertamanya kepada Roman. Jelas itu adalah sihir lingkaran ke-9 dan itu adalah serangan api, lebih tepatnya api neraka. Dan saat itu Alexander tidak peduli mau itu lawan ataupun kawan, siapapun yang ada di dekat Roman Dimitri akan terkena serangan tersebut. Dan siapapun yang menyentuhnya, mereka akan langsung mati. Ya, Alexander tahu bahwa toleransi Roman Dimitri terhadap api sangatlah kuat. Oleh sebab itu ia penasaran apakah Roman bisa menahan serangannya. Dan siapa sangka ternyata serangan api tersebut belum bisa menaklukkan Roman. Itu membuatnya lebih bergairah lagi. Alexander pun kembali melemparkan serangan api yang lebih dahsyat. Bahkan karena serangan tersebut, ribuan pasukan Kronos harus mati. Tapi ia tidak peduli. Dan sayangnya Roman Dimitri masih baik-baik saja. Tapi itu malah membuatnya lebih bergairah. Selanjutnya adalah serangan petir disertai dengan gempa bumi. Alexander nampak seperti orang gila yang menyerang secara membabi buta. Bahkan ribuan pasukan Kronos harus mati terkena serangan tersebut. Tapi ia sama sekali tidak peduli, bahkan tertawa seperti orang gila. Dan sayangnya Alexander tidak bisa merasakan kehadiran Roman Dimitri. Hingga tiba-tiba Roman pun muncul tepat di hadapannya. Bahkan Alexander tidak sempat untuk melemparkan sihir. Dan setelahnya, ya, pedang Roman berhasil menggapai lehernya. Dan kepala Alexander pun tertebas. Walau begitu, Roman sama sekali tidak nampak senang. Alasannya ia tahu benar bahwa Alexander bukanlah sosok yang mudah. Dan benar saja, asap hitam mulai muncul dan kepala Alexander kembali ke tubuhnya. Ia pun tertawa lalu memuji Roman Dimitri. Dan dengan penuh percaya diri, Alexander pun berkata, "Mungkin sampai saat ini kau berpikir bahwa akulah yang masuk ke dalam jebakanmu. Tapi sebenarnya tidak, karena kaulah yang telah masuk dalam perangkapku."
Alexander kembali menggunakan sihirnya dan tumpukan mayat yang berserakan tiba-tiba bangkit kembali. Ya, itu adalah sihir untuk membangkitkan mereka yang mati, walaupun tidak sebagai manusia, melainkan sebagai undead atau dead connect. Dan itu juga alasan kenapa dari awal Alexander tidak terlalu peduli dengan pasukan Kronos yang juga ia bantai. Kini ada ratusan ribu pasukan undead yang siap untuk menyerang Roman. Tidak hanya itu, tepat di belakang Alexander muncul sebuah gerbang. Lalu Alexander juga berkata, inilah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Lalu pintu gerbang di belakang Alexander pun terbuka. Dan ternyata itu adalah gerbang menuju dunia sihir. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.